wanita lusuh. Kalau jalan pakai mata, jangan pakai pantat. Maaf Mas, aku tidak sengaja. Namaku Alia Pramesti. Pangkat Bribtu. Usia 24 tahun. Dan baru 2 tahun bertugas sebagai anggota kepolisian. Banyak orang bilang wajahku lembut dan tidak mencerminkan profesiku. Tapi aku justru bangga, karena itu membantuku lebih mudah menenangkan masyarakat. Ayah selalu berkata, tugas polisi bukan sekadar berani, tapi juga harus bisa menyentuh hati manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut ceritanya, jangan lupa tinggalkan jejak kebaikan dengan like, komentar, dan share. Dukungan kalian adalah semangat terbesar bagi kami untuk terus berkarya. Terima kasih banyak dan mari kita mulai ceritanya. Pagi itu, aku dipanggil ke ruang briefing oleh atasanku, Ibu Kompol Raras. Sosok yang selalu memberikan rasa hormat tanpa perlu menaikkan suara. Di atas meja, terdapat beberapa berkas dan foto-foto pasar tradisional di Kabupaten Blora. Aku menatap rapi susunan kertas itu sambil merasakan sesuatu menggelitik. Di dadaku, perasaan campuran antara penasaran dan gugup. Alia, kami pilih karena kamu cepat beradaptasi, tidak mencolok, dan memiliki bahasa tubuh yang bersahabat. Kami mencurigai adanya tindakan manipulasi, dana sewa kios, dan pungutan yang tidak sesuai. Masyarakat enggan melapor karena takut reputasi pasar rusak dan aktivitas mereka terganggu. Kami butuh seseorang yang bisa masuk tanpa terdeteksi. Aku tertegun, bukan karena takut, tetapi karena ini adalah misi penyamaran pertamaku. Banyak hal yang pernah kupelajari di kelas, namun tidak ada satupun yang benar-benar memberitahu bagaimana rasanya menjadi orang lain dalam kehidupan nyata. Siap, Bu. Saya bersedia menjalankan tugas ini. Itulah kalimat yang keluar dari mulutku. Dan sejak saat itu, dunia seakan bergerak ke arah baru. Hari berikutnya, aku meninggalkan rumah dinas dengan pakaian sederhana. Kaos coklat pudar, celana longgar, tas kain, dan sandal pasar. Rambutku kuikat seadanya. Tidak ada riasan wajah, tidak ada parfum wangi, tidak ada tanda pangkat. Lencanaku kusimpan di dalam dompet kecil tersembunyi, simbol tanggung jawab yang kini menjadi rahasia terbesar dalam hidupku. Aku menuju pasar kecil yang ramai oleh suara pedagang dan aroma rempah basah. Di sana, aku akan menjadi penjual daun jati, sesuatu yang bahkan belum pernah kusentuh sebelumnya. Selain sebagai pembungkus makanan saat liburan desa dulu, aku mengamati kios-kios yang rapi. Ada penjual sayur, ikan, lauk matang, jajanan, peralatan dapur, sampai pakaian murah meriah. Para pedagang terlihat ramah, sebagian menyapa siapapun tanpa curiga. Aku bertemu dengan seorang ibu pemilik kios kecil yang bersedia menyewakan sedikit ruang untukku. Ia berkata lembut, "Kalau kamu kerja jujur dan rajin, insya Allah pasar ini akan jadi rumahmu." Kata rumah itu membuatku diam sesaat. Aku tidak tahu apakah aku akan diterima sebagai bagian dari mereka, atau justru menjadi orang asing yang menapok-nepok dadanya sendiri setiap malam sambil menyimpan kebohongan. Namun satu hal yang kupahami, hari ini aku bukan lagi Bribtu Alia. Aku seorang gadis biasa yang harus menjalani kehidupan baru tanpa nama, tanpa kehormatan profesi, dan tanpa perlindungan seragam. Dan di pasar inilah sesuatu yang belum ku mengerti sudah menunggu untuk mengubah hidupku. Aku menarik napas panjang, seolah ingin menyimpan udara pagi sebagai keberanian cadangan dalam jiwa. Bau tanah basah bercampur aroma SAWUR-MAWUR memenuhi hidungku. Namun anehnya, justru itulah yang membuat hatiku merasa hidup. Langkah pertamaku terasa berat sekaligus ringan, seperti menjejak di antara dua dunia. Duniaku yang sebenarnya dan dunia yang harus kuperankan. Aku menurunkan tas kainku.
membuka gulungan daun jati yang kubawa, dan mulai menyusunnya di meja yang bahkan masih terasa dingin oleh sisa embun malam. Tak lama, beberapa pedagang menoleh, tersenyum tanpa prasangka. Ada seorang bapak tua penjaga warung kopi kecil di ujung lorong yang berseru ramah. "Selamat datang, Duk. Semoga cocok di sini. Pasar ini memang sederhana, tapi rezekinya lembut." Aku tersenyum sambil mengangguk. "Saya harap begitu, Pak." Namun, di balik keramahan itu, aku bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda. Tatapan sebagian pedagang lain terlihat waspada, bukan karena curiga kepadaku, tapi seperti seseorang yang menyimpan cerita yang tak boleh keluar begitu saja. Sambil merapikan lapaku, aku memperhatikan sekitar. Seorang penjual ayam yang semangat memanggil pelanggan. Ibu-ibu menawar harga dengan wajah serius, tapi lucu. Anak-anak berlarian sambil membawa jajanan tradisional, indah. Tapi aku tahu, sesuatu tidak seindah itu. Di balik angka-angka, laporan dana pasar, tiba-tiba suara peluit kecil terdengar. "Tit, tiit." Aku menoleh. Di ujung lorong, seorang lelaki tinggi berseragam rompi parkir sedang membantu seorang nenek mengangkat keranjang belanjaannya. Ia tampak tegas, namun perlahan ekspresi itu berubah ramah ketika ia menuntun nenek tersebut ke motor dan memastikan semuanya aman. Aku memperhatikan dari jauh tanpa tujuan, tapi mata ini seperti tak mau segera berpaling. "Oh, jadi itu tukang parkir di pasar ini ya?" Gumamku pelan. Nenek itu sempat menepuk bahunya, lalu berlalu sambil tersenyum. Lelaki itu kemudian berdiri, merapikan rambutnya yang sedikit berantakan, dan berjalan ke arah pintu masuk pasar. Entah kenapa, langkahnya terlihat yakin, seolah ia sudah memahami seluruh isi kehidupan di dalam tempat ini. Aku menunduk, kembali memegang daun-daunku, mencoba fokus. "Alia, kamu di sini bukan untuk terpesona. Kamu sedang bertugas." Batinku menegur diriku sendiri. Namun baru saja aku menenangkan pikiran, sebuah suara muncul tepat di sampingku. Suara berat namun tidak kasar. "Kamu baru buka lapak ya? Selamat datang." Aku mendongak, mataku bertemu dengan matanya. Dan untuk sesaat, aku lupa siapa aku sebenarnya. Aku segera menunduk, takut terlihat terlalu memperhatikan. Namun lelaki itu tetap berdiri di depanku, menunggu respons seolah sapanya belum terjawab. "Ah, iya mas, saya baru buka hari ini," jawabku gugup, mencoba tersenyum agar terlihat seperti pedagang pemula yang biasa saja. Ia mengangguk, menatap daun-daun jati yang kuletakkan rapi. "Kerjanya berat juga. Ya, pagi-pagi harus bawa banyak barang. Semoga nanti pembelinya ramai." Lalu ia mengulurkan tangan kecil untuk memperbaiki tumpukan daunku yang hampir jatuh karena angin. Gerakannya sederhana, namun memperlihatkan sisi perhatian yang tidak kubayangkan sebelumnya. "Terima kasih, Mas," bisikku. Ia hendak pergi, namun tiba-tiba berhenti dan menoleh lagi. Kalimat berikutnya datang begitu cepat dan tidak siap kuterima. "Tapi kamu harus kuat ya, soalnya kalau cari uang di pasar itu hampir nggak ada istirahat. Apalagi kalau ekonominya pas-pasan, banyak yang nyerah di tengah jalan." Aku terdiam. Dari wajahnya, ia benar-benar tidak bermaksud menyakiti. Namun, kata-katanya menusuk tanpa sengaja. Seperti angin malam yang dinginnya terasa sampai ke hati, aku berusaha tetap tersenyum. "Saya akan coba bertahan, Mas." Ia mengangguk pelan, lalu berjalan meninggalkanku. Peluit kecil miliknya kembali berbunyi di ujung koridor. Namun ada sesuatu yang terasa kosong dalam dadaku. Ekonominya pas-pasan. Kalimat itu berputar-putar dalam kepalaku, seperti gema tak mau berhenti. Bukan karena aku malu, tapi karena aku terbiasa dihargai sebagai sosok beruniform, bukan sebagai gadis sederhana dengan pakaian lusuh dan lapak kecil yang tampak biasa saja.
Untuk pertama kalinya aku bertanya, apakah ini yang selama ini dirasakan masyarakat kecil? Dinilai hanya dari tampilan, dari barang dagangan, dari penampilan luar. Tanganku menggenggam ujung daun jati begitu erat hingga gemetar. Misi ini rupanya bukan hanya soal data dan bukti, tapi juga memahami rasa menjadi orang yang tak dianggap istimewa oleh siapapun. Dan di tengah pikiran yang mulai penuh gejolak itu, seorang pedagang tempe memanggilku dengan hangat. "Nduk, sini bantu ibu sebentar, kelihatannya kamu butuh teman ngobrol." Aku tersenyum, menatapnya dengan lega, karena di saat hatiku terasa turun, punya seseorang yang peduli, sekecil apapun, adalah awal dari kekuatan baru. Dan aku tahu, ini baru permulaannya. Aku berjalan pelan, mengikuti pedagang tempe itu yang kupanggil Bu Sari. Ia seorang wanita paruh baya dengan wajah teduh dan sorot mata yang hangat, seperti seseorang yang tak perlu tahu banyak, namun mampu memahami segalanya hanya dari tatapan pertama. "Duduklah sebentar, Nduk," ujarnya sambil menuangkan air hangat ke sebuah gelas kecil. "Kalau kamu mau betah di pasar ini, kamu harus belajar tersenyum di saat tidak ada yang peduli. Karena pasar ini tidak selalu ramah." Aku tersenyum pahit, mencoba menyamakan frekuensi hati dengannya. "Kenapa ibu bilang begitu? Barusan semuanya terlihat baik-baik saja," tanyaku lirih. Bu Sari tersenyum sambil menatapku dalam. Pasar itu seperti jalan panjang yang tidak semua sudutnya terlihat dari satu pandangan. Kadang yang tampak baik justru menyimpan banyak hal yang tidak bisa dijelaskan dengan kata. Ucapannya seperti simbol dari sesuatu yang dayam-dayam ingin kudapatkan. Kebenaran, aku mengalihkan pandangan keluar kios, melihat Raka, lelaki tukang parkir itu, sedang membantu menata motor dan memberi petunjuk dengan sabar. Ia tampak percaya diri, seolah menjadi bagian penting dari ritme pasar. Namun jujur, kata-katanya tadi masih mengendap dan menyisakan rasa pedih yang tidak boleh terlihat oleh siapapun. Apakah nilai seseorang selalu diukur dari penampilan dan pekerjaannya? Aku menarik napas, menegakkan punggung, dan menatap Bu Sari dengan keyakinan yang harus kupaksakan. "Aku akan belajar, Bu. Aku datang bukan cuma untuk berjualan, aku ingin bertahan," jawabku, mencoba terdengar kuat. Bu Sari tersenyum, kali ini lebih hangat dari sebelumnya. Ia menepuk pundakku pelan. "Kalau hatimu sudah siap terluka tanpa mengeluh, kamu akan melihat sesuatu yang belum pernah kamu lihat sebelumnya." Kalimat itu seperti pesan, bukan nasihat biasa. Seolah ada cerita lama yang ingin dijaga ropet-ropet. Sebagaimana aku menyembunyikan lencana kecilku, menjelang sore, aku kembali ke lapakku dan melihat beberapa daun jati mulai dibeli oleh pelanggan pertama. Ada rasa bangga sederhana saat uang kecil masuk ke tangan. Meski tujuan utamaku bukan tentang keuntungan, namun ketika hari hampir gelap, aku melihat sesuatu yang membuat jantungku berdegup pelan. Kepala pasar datang dengan rombongan kecil, membawa map tebal seperti laporan. Semua pedagang tiba-tiba menunduk, pura-pura sibuk, pura-pura tidak melihat. Suasana hangat tiba-tiba berubah hening, seperti ada angin yang membawa pesan rahasia. Aku memegang ujung meja kecilku, dalam hati aku berbisik. Disinilah rasa nyeri penyamaran dimulai. Aku tidak boleh gentar, walau tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Kalimat itu terus berputar di kepalaku. Ketika aku melihat kepala pasar berjalan pelan di antara kios-kios, langkahnya tampak tenang. Namun tatapan para pedagang seperti membeku. Tidak ada yang berani menyapa, tidak ada yang berani bercanda. Bahkan suara Tower Manowar mendadak mereda, seperti waktu sengaja ditekan tombol diam. Kepala pasar itu kemudian berhenti sejenak di dekat kios bumbu dapur. Aku memperhatikan dari jauh. Tidak ada yang aneh dari penampilan luarnya, kemeja rapi, sepatu bersih, dan map tebal yang ia peluk seperti dokumen kehormatan. Namun rasa di udara
tidak bisa bohong. Ada sesuatu yang tidak wajar. Aku mulai mengatur napas, berpura-pura sibuk merapikan daun jati, sementara mataku mencuri pandang. Dalam misi penyamaran, bahkan gerakan kelopak mata pun harus terencana. Beberapa menit kemudian, seorang pria yang tidak pernah kulihat sebelumnya muncul dan berbicara dengan kepala pasar. Mereka menjauh sedikit ke sudut bangunan, berbisik sambil sesekali menoleh ke kanan dan kiri. Dari kejauhan, aku hanya bisa melihat gerakan tangan yang pelan, namun jelas seperti sedang mengatur sesuatu. Tidak lama setelah percakapan itu, map yang awalnya dipegang kepala pasar berpindah ke pria tersebut. Ia menyimpannya ke dalam tas hitam tipis miliknya, dan seketika aku merasakan ada bagian dari misteri yang baru saja berpindah tangan. Hatiku mencelos, itukah dokumen aslinya atau bukti bahwa laporan keuangan selama ini sengaja disembunyikan? Aku ingin mendekat, namun aku sadar setiap langkah ceroboh bisa mengubah seluruh misi menjadi kegagalan. Dan kegagalan bukan tentang nilai karier, tapi tentang keadilan pedagang kecil yang diam karena takut kehilangan penghidupan. Sesaat kemudian, sebuah kalimat dari salah satu pedagang sayur terdengar lirih saat aku pura-pura mengatur dagangan. Kenapa dia datang lagi hari ini? Biasanya, kalau ada kunjungan seperti itu, nanti malam bakal ada pengumuman baru. Kalimat pendek itu seperti potongan puzzle pertama. Aku menelan ludah, seolah mendengar petunjuk pertama yang bisa ditelusuri. Aku mendekat perlahan, seolah ingin membeli tomat. Lalu bertanya pelan, "Maaf Bu, pengumuman apa ya?" Ia terdiam sesaat, menatapku seolah menimbang apakah aku layak dipercaya. Lalu dengan suara sangat rendah, ia menjawab, "Kalau sampai ada pengumuman baru, biasanya ada aturan tambahan, dan itu hampir selalu membuat kami gelisah." Aku tidak langsung menanggapi, namun batinku berdesir. Seseorang sedang membangun tembok tekanan, bukan sekadar memimpin. Ketika aku ingin menanyakan lebih jauh, tiba-tiba suara peluit kecil kembali terdengar. Aku menoleh. Raka berdiri tidak jauh dariku, menatapku beberapa detik, seperti ingin memastikan aku baik-baik saja. Sorot matanya seperti mengatakan sesuatu, namun mulutnya memilih diam. Entah kenapa, ada rasa ingin percaya padanya, walau aku sendiri belum tahu apakah itu langkah tepat atau awal kesalahan besar. Lalu aku berbisik kepada diriku sendiri, sambil memegang erat tas kecil tempat lencanaku tersembunyi. Mulai hari ini, aku harus lebih peka. Pasar ini menyimpan rahasia, dan aku harus menemukannya sebelum semuanya terlambat. Kalimat itu terus berputar di kepalaku ketika aku melihat kepala pasar berjalan pelan di antara kios-kios. Langkahnya tampak tenang, namun tatapan para pedagang seperti membeku. Tidak ada yang berani menyapa, tidak ada yang berani bercanda. Bahkan suara Tower Manowar mendadak mereda, seperti waktu sengaja ditekan tombol diam. Kepala pasar itu kemudian berhenti sejenak di dekat kios bumbu dapur. Aku memperhatikan dari jauh. Tidak ada yang aneh dari penampilan luarnya, kemeja rapi, sepatu bersih, dan map tebal yang ia peluk seperti dokumen kehormatan. Namun rasa di udara tidak bisa bohong. Ada sesuatu yang tidak wajar. Aku mulai mengatur napas, berpura-pura sibuk merapikan daun jati, sementara mataku mencuri pandang. Dalam misi penyamaran, bahkan gerakan kelopak mata pun harus terencana. Beberapa menit kemudian, seorang pria yang tidak pernah kulihat sebelumnya muncul dan berbicara dengan kepala pasar. Mereka menjauh sedikit ke sudut bangunan, berbisik sambil sesekali menoleh ke kanan dan kiri. Dari kejauhan, aku hanya bisa melihat gerakan tangan yang pelan, namun jelas seperti sedang mengatur sesuatu. Tidak lama setelah percakapan itu, map yang awalnya dipegang kepala pasar berpindah ke pria tersebut. Ia menyimpannya ke dalam tas hitam tipis miliknya, dan seketika aku merasakan ada bagian dari misteri yang baru saja berpindah tangan. Hatiku mencelos, itukah dokumen aslinya atau bukti bahwa laporan keuangan selama ini
sengaja disembunyikan? Aku ingin mendekat, namun aku sadar setiap langkah ceroboh bisa mengubah seluruh misi menjadi kegagalan. Dan kegagalan bukan tentang nilai karier, tapi tentang keadilan pedagang kecil yang diam karena takut kehilangan penghidupan. Sesaat kemudian, sebuah kalimat dari salah satu pedagang sayur terdengar lirih saat aku pura-pura mengatur dagangan. Kenapa dia datang lagi hari ini? Biasanya, kalau ada kunjungan seperti itu, nanti malam bakal ada pengumuman baru. Kalimat pendek itu seperti potongan puzzle pertama. Aku menelan ludah, seolah mendengar petunjuk pertama yang bisa ditelusuri. Aku mendekat perlahan, seolah ingin membeli tomat. Lalu bertanya pelan, "Maaf Bu, pengumuman apa ya?" Ia terdiam sesaat, menatapku seolah menimbang apakah aku layak dipercaya. Lalu dengan suara sangat rendah, ia menjawab, "Kalau sampai ada pengumuman baru, biasanya ada aturan tambahan, dan itu hampir selalu membuat kami gelisah." Aku tidak langsung menanggapi, namun batinku berdesir. Seseorang sedang membangun tembok tekanan, bukan sekadar memimpin. Ketika aku ingin menanyakan lebih jauh, tiba-tiba suara peluit kecil kembali terdengar. Aku menoleh. Raka berdiri tidak jauh dariku, menatapku beberapa detik, seperti ingin memastikan aku baik-baik saja. Sorot matanya seperti mengatakan sesuatu, namun mulutnya memilih diam. Entah kenapa, ada rasa ingin percaya padanya, walau aku sendiri belum tahu apakah itu langkah tepat atau awal kesalahan besar. Lalu aku berbisik kepada diriku sendiri, sambil memegang erat tas kecil tempat lencanaku tersembunyi. Mulai hari ini, aku harus lebih peka. Pasar ini menyimpan rahasia, dan aku harus menemukannya sebelum semuanya terlambat. Aku terbangun lebih awal pagi itu, sebelum matahari sempat memanjat puncak pepohonan. Dadaku terasa sesak, seakan alam bawah sadarku pun memahami bahwa perasaan adalah musuh paling tak terduga dalam misi penyamaran ini. Aku berdiri di depan cermin kecil di kos, menatap wajahku yang polos tanpa riasan, wajah seorang pedagang daun jati yang tampak sederhana dan rapuh. Namun, di balik mata itu, ada tekad seorang pahlawan yang sudah lama bersumpah bahwa hukum adalah napas hidupnya. "Jangan goyah, Alia," gumamku pelan. Hari ini aku memutuskan akan menggali informasi lebih dalam. Karena menurut data yang kubawa sebelum turun ke lapangan, kepala pasar tidak mungkin bergerak sendiri. Harus ada orang yang mengatur, mengantar, mengawasi, bahkan melindungi aliran uang haram itu. Pertanyaannya hanya satu, siapa? Sampai di pasar, suasana lebih ramai dari biasanya. Para pedagang berbisik-bisik, seperti tengah membicarakan sesuatu yang penting, tapi berhenti setiap kali aku lewat. Mataku mengamati dengan teliti, seolah-olah aku hanya melihat, padahal aku sedang membaca. Tak lama kemudian, Raka muncul dari belakang warung kopi dengan langkah cepat. Wajahnya terlihat berbeda, lebih tegang, sorot matanya gelap, seperti habis menahan emosi. "Pagi," sapaku mencoba normal. Ia hanya mengangguk tanpa senyum, tidak seperti biasanya. Aku diam, menunggunya bicara. Ia menarik napas panjang. "Aku gak yakin kamu akan percaya, tapi semalam ada kejadian." Ucapnya pelan, namun penuh tekanan. Jantungku berdetak lebih cepat, tapi wajahku tetap datar, meniru ekspresi pedagang yang tidak ingin ikut campur masalah besar. "Ada apa memangnya?" Raka menatapku lama, seolah menilai apakah aku layak mengetahui sesuatu atau tidak. Kepala pasar kedatangan tamu tengah malam, bukan orang sembarangan. Mobilnya gelap, kacanya tertutup, dan setelah orang itu keluar, penjaga pasar jadi lebih ketat. Ia menelan ludah sebelum melanjutkan. Dan yang membuatku enggak tenang, aku melihat paketan uang besar dibawa masuk ke kantor itu. Aku terdiam, bukan karena terkejut, tapi karena informasi itu menguatkan laporan intel awal yang kudapat dari atasan. Namun yang membuatku makin resah adalah kalimat terakhir Raka
Dan aku yakin mereka sudah mulai mencurigai pedagang baru, termasuk kamu. Kedua kakiku seperti kehilangan tenaga, bukan karena takut ketahuan sebagai polisi, melainkan karena aku tidak tahu apakah Raka sedang melindungiku atau mengujiku. Aku mencoba bersikap biasa, tapi suaraku sedikit bergetar. "Kenapa? Kamu ngasih tahu aku?" Raka menatapku dalam. Tatapannya bukan sekadar refleks, melainkan seperti ada sesuatu yang ingin ia simpan, namun terpaksa ia ungkapkan. "Karena entah kenapa, aku nggak mau kamu kenapa-napa." Ada dentuman halus di dadaku. Bukan suara, tapi rasa. Namun aku sadar, kedekatan kami mulai menjadi celah paling berbahaya. Dalam penyamaran ini, aku memalingkan wajah, lalu berbisik pelan, hampir tidak terdengar. "Kalau begitu, aku harus lebih hati-hati mulai sekarang." Tapi suara batinku berteriak, bukan hanya terhadap mereka, tetapi juga terhadap kamu. Sejak kalimat itu terucap dalam pikiranku, langkahku terasa makin berat. Aku memegang meja jualan daun jati sambil menarik napas panjang, berharap hatiku kembali kuat seperti sebelum misi ini dimulai. Namun anehnya, rasa takutku bukan lagi tentang penyamaran yang terbongkar, tapi takut kehilangan seseorang yang seharusnya tidak pernah masuk dalam hidupku. Apalagi pikiranku. Tak lama kemudian, suasana pasar berubah tegang. Beberapa pedagang terlihat memasang wajah waspada, saling melirik secara sembunyi-sembunyi. Bahkan ada yang menyamarkan pandangan dengan sibuk menata barang. Padahal jelas mereka sedang memperhatikan arah jalan masuk pasar. Aku mengikuti arah pandangan mereka. Sebuah mobil hitam perlahan berhenti di depan kantor pengelola pasar. Pintunya terbuka. Seorang pria berpenampilan rapi turun, menenteng map hitam. Wajahnya ramah, namun tatapannya tajam. Tajam seperti orang yang tahu semua rahasia tanpa harus bertanya. Itu bukan kepala pasar, bukan juga petugas. Dari cara orang-orang menunduk, ia tampak seperti sosok yang jauh lebih tinggi posisinya. Aku berpura-pura sibuk merapikan daun jati sambil mencuri pandang, sampai aku dikejutkan oleh suara lembut namun dalam dari belakangku. "Jangan menatap terlalu lama." Mereka peka terhadap tatapan asing. Aku langsung menoleh. "Raka." Ia muncul begitu dekat hingga aku bisa mendengar napasnya. "Aku cuma penasaran," jawabku lirih. "Bukan cuma penasaran kan?" ucap Raka. Tak lagi dengan nada bercanda. "Aku tahu kamu bukan seperti pedagang lain. Dan aku tahu kamu menyembunyikan sesuatu." Kata-katanya membuat jantungku nyaris berhenti sejenak. Aku mencoba tersenyum tipis, berharap itu cukup menutupi gugupku. Aku cuma pedagang baru. Wajar kalau aku belum mengerti keadaan pasar ini. Raka memandangku seolah ia melihat lebih dalam daripada sekadar wajah. Lalu ia berkata pelan, sangat pelan, seperti ingin memastikan angin pun tak sempat mendengar. "Kalau kamu merasa tidak aman, kamu bisa percaya sama aku." Aku terdiam. Bagian dari diriku ingin mengatakan ya, tapi bagian lainnya berteriak bahwa percaya sepenuhnya bisa menghancurkan misi ini. Sebelum sempat menjawab, pintu kantor pengelola tiba-tiba terbuka. Pria berpenampilan rapi itu keluar bersama kepala pasar sambil tertawa kecil. Namun ekspresi mata mereka sangat berbeda, penuh kewaspadaan. Mereka berhenti sesaat dan menatap ke arah kami. Tatapan itu bukan tatapan biasa. Rasanya seolah mereka sedang menilai siapa saja yang mungkin menjadi ancaman. Aku refleks menunduk. Raka pun ikut menunduk. Namun ia memperhatikan sambil melirik melalui ujung matanya. Suasana itu berlangsung hanya beberapa detik, tapi terasa seperti menit panjang yang menekan napas. Setelah mobil rapi itu pergi, Raka berbisik, "Mulai hari ini, aku sarankan kamu jangan sendirian di area pasar saat jam tutup." Aku menelan ludah, lalu bertanya pelan, "Kenapa?" Raka menatapku dalam, dan ucapannya membuat kaki, tangan, dan hatiku terasa gemetar bersamaan. "Karena aku takut
kamu masuk dalam masalah yang bahkan aku pun belum siap menghadapinya. Aku menunduk, bukan hanya karena takut, tetapi karena untuk pertama kalinya, misi ini tidak lagi terasa sebagai kewajiban, melainkan sesuatu yang taruhannya telah berubah menjadi perasaan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku mulai mempertanyakan sesuatu yang tidak boleh kutanyakan. Apakah aku sedang menjalankan tugas, atau sedang ditarik oleh takdir yang tak bisa kuhindari? Pertanyaan itu terus menggema di kepalaku ketika malam turun perlahan. Di balik jendela kecil kos sederhana itu, aku memandang langit blora yang temaram. Seolah di sana tersimpan jawaban dari dua dunia yang kini saling tarik-menarik, profesi dan perasaan. Aku sadar momen yang kutakutkan mulai mendekat. Tanda-tandanya jelas. Gerak-gerik di pasar semakin dijaga. Para pedagang mulai jarang berbicara. Dan yang paling terasa, ada mata yang mengikuti. Meski aku tidak melihatnya langsung, di tengah rasa gelisah itu, ponsel lamaku bergetar. Bukan ponsel dinas, tapi ponsel penyamaran. Satu pesan masuk tanpa nama, hanya deretan angka asing. Pesannya singkat, namun membuat tubuhku seakan berhenti bergerak. Kami tahu, kamu bukan siapa yang kamu tampilkan. Tanganku refleks menutup layar. Napasku tersengal perlahan. Bukan panik, tapi mencoba tetap tenang, seperti yang selalu kupelajari. Aku menatap cermin kecil di meja. Wajahku tetap sama, tapi peranku tidak lagi aman. Saat itu, terdengar ketukan pelan di pintu kos. Jantungku hampir melompat. Kupikir orang yang mengawasi itu telah tiba. Tapi ketika ku buka pelan, aku justru melihat sosok yang paling tak kuduga muncul di jam seperti ini. Raka, ia berdiri dengan jaket tipis, rambut sedikit berantakan karena angin malam. Tatapannya berbeda, lebih serius, lebih gelisah, seakan ia berlari tanpa alasan yang bisa dijelaskan dengan kata-kata. "Aku boleh masuk?" tanyanya pelan. Aku mengangguk. Kami duduk tanpa banyak jarak, namun tanpa banyak kata. Keheningan itu bukan hampa, justru penuh pesan yang menunggu untuk diucapkan. "Aku datang bukan untuk mengganggumu," ucapnya memecah hening. "Tapi aku punya firasat buruk sejak tadi siang. Aku hanya bisa menatap lantai." Ia melanjutkan, "Aku nggak tahu apa yang sedang kamu lakukan, siapa kamu sebenarnya. Tapi apapun itu, aku cuma nggak mau kamu sendirian." Dadaku terasa hangat, sekaligus berat. Ada rasa ingin menangis, tapi harus kutahan demi misiku. "Raka, kalau suatu hari nanti kamu tahu siapa aku, mungkin kamu akan kecewa." Ucapku nyaris berbisik. Ia menatapku, sedikit tersenyum namun sedih. "Kalau itu membuatmu selamat, aku rela." "Kecewa," kata-katanya seperti menampar hatiku lembut, namun kuat. Aku ingin mengatakan semuanya, tetapi aturan tugas melarangku. Saat Raka hendak berdiri untuk pamit, aku menahan lengannya sebentar. "Raka, bolehkah aku minta satu hal?" Ia berhenti, menatapku penuh penasaran dan harapan. "Kalau di pasar ada sesuatu yang janggal, atau orang asing datang lagi, tolong jangan dekati. Cukup, jauhi dulu." Ekspresinya kosong beberapa detik, sebelum akhirnya ia mengangguk perlahan. "Aku janji, tapi kamu juga jangan hilang tanpa pamit." Janji itu terasa seperti pintu terakhir yang bisa kubuka tanpa kehilangan arah. Di dalam hati, aku berbisik, jika takdir memaksaku memilih, semoga aku memilih tanpa melukai siapapun, termasuk diriku sendiri. Namun harapan terkadang seperti asap, terlihat indah, tetapi mudah hilang ketika angin berubah arah. Dan malam itu, angin berubah begitu cepat. Keesokan harinya, sejak aku tiba di pasar, aku merasakan sesuatu yang janggal. Tidak ada sapaan riang pedagang sayur, tidak ada gurauan tukang es teh. Bahkan suara pasar terasa lebih pelan, seperti sedang menahan napas. Semua terasa berbeda.
terlalu sunyi untuk sebuah tempat yang biasanya riuh. Aku menata daun jati seperti biasa, berusaha tampil santai. Tapi sesuatu mengusik pikiranku. Di pos parkir, Raka tidak terlihat. Padahal, ia biasanya sudah datang lebih awal. Menyapu area parkiran, sambil bersenandung kecil, seperti lagu favorit yang hanya ia yang tahu. Aku mencoba menunggu dengan tenang. Namun, detik demi detik terasa seperti mengetuk pikiranku tanpa henti. Hingga akhirnya, salah satu pedagang berbisik pelan saat melewatiku. Katanya, ada seseorang yang dipanggil ke kantor pengelola pasar sejak pagi. Bisikannya membuat jantungku bergetar pelan, seperti menabuh alarm dalam jiwaku. Hanya ada dua kemungkinan, pedagang baru atau orang yang mulai terlihat dekat denganku. Aku langsung melangkah cepat menuju area belakang kantor pasar sambil tetap berpura-pura mencari plastik pembungkus barang. Di sudut tembok, aku mendengar suara percakapan samar. Kamu terlalu banyak memperhatikan orang yang tidak seharusnya. Saya hanya bekerja seperti biasa. Kalau kamu tahu apa yang terbaik, jangan ikut campur urusan siapapun. Meski suaranya tidak jelas, aku mengenali satu suara di antara mereka. Itu suara Raka. Dadaku serasa terhenti. Langkahku terpaku. Ingin sekali aku menerobos dan mengatakan bahwa ia tidak tahu apa-apa. Tetapi aku sadar, langkah ceroboh bisa meruntuhkan misi dan justru membahayakan Raka. Aku pergi perlahan, seolah hanya lewat tanpa tujuan. Tapi di dalam diriku, ada rasa yang menjerit. Aku tidak ingin orang yang tulus justru menjadi korban dari penyamaran ini. Hari itu menjadi hari terpanjang dalam penyamaranku. Pasar akhirnya tutup. Tetapi Raka tidak kembali ke pos parkir sampai malam tiba. Aku mulai gelisah. Mataku tidak berhenti mengamati sekitar, seperti menunggu sesuatu yang tak kunjung muncul. Hingga akhirnya ponsel lamaku kembali bergetar. Kali ini bukan pesan singkat, melainkan gambar. Sebuah foto yang memperlihatkan kursi kosong di ruang kantor pengelola dengan satu pesan singkat di bawahnya. Kamu harus memilih sebelum terlambat. Tanganku gemetar halus. Bukan karena ancamannya, tetapi karena aku tahu pilihan yang dimaksud bukan hanya tentang misi, tetapi tentang masa depan seseorang yang kini terseret tanpa sengaja. Dengan napas panjang, aku menatap ke langit malam blora yang seolah ikut menyaksikan semuanya. Aku berbisik dalam hati, perlahan namun pasti, jika harus ada yang kulindungi lebih dulu. Aku tahu siapa yang akan kupilih. Sejak kalimat itu terucap dalam hatiku, semesta seolah berhenti bergerak. Rasanya seperti berdiri di persimpangan jalan yang tak memiliki tanda arah. Namun aku diminta untuk memilih dengan mata tertutup, hanya mengandalkan suara hati yang kadang berbisik, kadang menggema, dan kadang terasa seperti hilang begitu saja. Malam semakin larut, namun pikiranku tidak bisa diam. Aku duduk di lantai kos dengan punggung menyandar ke dinding, menatap ponsel yang masih menampilkan foto kursi kosong itu. Rasanya seperti undangan halus, namun penuh tekanan untuk masuk ke dalam permainan yang tidak pernah kuminta. Namun setelah perjalanan yang panjang, aku belajar satu hal. Menegakkan kebenaran bukan hanya tentang menang, tetapi tentang siapa yang selamat di akhir. Tanpa menunggu waktu lebih lama, aku meraih tas kecilku. Bukan tas penyamaran, tetapi tas khusus yang berisi satu hal terakhir yang kulindungi demi misi ini. Identitas asliku. Aku berdiri, menghela napas panjang, dan berjalan keluar kos menuju gang sempit, menuju pasar yang kini sudah gelap dan senyap. Lampu-lampu toko padam, hanya menyisakan cahaya remang dari beberapa kios yang belum terkunci rapat. Setibanya di depan kantor pengelola, aku berhenti sejenak. Kakiku terasa lebih berat dari sebelumnya, tapi hatiku jauh lebih siap. Di depan pintu, aku melihat seseorang menunggu. Sosok itu tidak perlu diterangi lampu untuk kukenali. Raka. Ia berdiri dengan kedua tangan di kantong jaket. Wajahnya terlihat lelah, seolah baru melewati hari yang menegangkan. Namun saat melihatku, ada sorot lega yang tidak bisa ia sembunyikan.
Kamu datang juga, ucapnya lirih, nyaris seperti angin. Aku mengangguk pelan. Aku tidak bisa membiarkanmu menghadapi sesuatu yang kamu sendiri tidak tahu. Raka tersenyum tipis, lalu berkata, aku tahu aku bukan siapa-siapa dibanding mereka yang ada di dalam sana. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku tidak pernah menyesal peduli sama kamu. Kata-katanya membuat mataku terasa hangat, namun aku tetap harus kuat. Aku akan masuk, ucapku yakin. Raka menahan tanganku sejenak. Aku ikut. Aku menggeleng dengan senyum yang kubuat setenang mungkin. Tidak, kali ini biarkan aku menjadi diriku sepenuhnya. Aku membuka tas kecil itu, mengambil benda yang selama ini kusembunyikan. Kugenggam dengan tenang, dan akhirnya kutunjukkan pada seseorang yang paling berhak melihatnya terlebih dahulu. Raka, ia terpaku, matanya membesar, napasnya sedikit tersentak. Kamu? Sebenarnya, aku tersenyum lembut. Bukan untuk menyombongkan, tetapi untuk menegaskan bahwa aku tidak pernah memainkannya. Aku, seorang anggota kepolisian yang sedang bertugas, Raka, dan malam ini, aku harus menyelesaikan semua. Raka terdiam, lalu menunduk sejenak, seolah mencoba menata ulang seluruh puzzle yang selama ini ia lihat di diriku. Ketika ia mengangkat wajahnya lagi, ia berkata perlahan tapi tegas, kalau begitu, setidaknya izinkan aku menunggu di sini sampai kamu kembali. Sebuah rasa hangat mengalir di dadaku, bukan karena pengakuan, tapi karena keberanian seseorang yang selama ini kuanggap biasa, ternyata luar biasa. Aku berdiri tegak di depan pintu kantor, memegang identitas asliku dengan tangan kanan, sementara tangan kiri menggenggam keyakinan yang tidak boleh goyah. Saat hendak membuka pintu, aku berbisik tanpa menoleh. Bukan tentang siapa aku, tapi tentang apa yang harus kuakhiri malam ini. Dengan napas yang kutata perlahan, aku mendorong pintu kantor itu. Ruangan di dalamnya tidak terlalu terang, hanya lampu kuning yang menggantung di tengah langit-langit. Suasananya tenang, namun menyimpan rasa tegang yang tidak terlihat. Di hadapan meja kerja, duduk kepala pasar bersama pria berpenampilan rapi yang pernah kulihat sebelumnya. Keduanya menatapku seperti sudah menunggu, seolah langkahku menuju ruangan ini bukan kejutan, melainkan bagian dari skenario yang sudah ditulis. Akhirnya, kamu datang juga, ucap pria rapi itu dengan nada halus namun terasa penuh makna. Kami penasaran, sampai kapan kamu bisa bertahan dengan peranmu? Aku menatap keduanya tanpa gentar, bukan karena aku merasa paling kuat, tapi karena aku tahu kebenaran selalu lebih besar dari rasa takut. Tanpa kata tambahan, aku meletakkan identitasku di atas meja. Semuanya tampak hening, namun bukan hening yang menakutkan, melainkan seperti kebenaran telah menyentuh tempat yang seharusnya. Aku datang bukan untuk menghukum atau memojokkan, ucapku tenang. Aku hanya ingin tempat ini kembali menjadi ruang hidup yang jujur untuk masyarakat. Kepala pasar terdiam, ia menunduk, napasnya terlihat berat. Pria rapi itu pun bersandar, seperti mengakui bahwa kebenaran telah menemukan pintunya sendiri, dan malam itu tidak ada suara tinggi, tidak ada ancaman, tidak ada perdebatan. Yang terdengar hanyalah keberanian dan kejujuran yang akhirnya muncul setelah sekian lama disembunyikan. Beberapa menit kemudian, semuanya selesai secara baik-baik dengan jalan yang tepat dan terhormat. Aku keluar dari ruangan dengan langkah lebih ringan, seolah pintu itu bukan hanya pintu kantor, tetapi pintu menuju takdir baru. Raka masih berdiri di depan. Ia menatapku seperti seseorang yang merasakan lega, sekaligus bangga, tanpa perlu kata-kata. Aku kembali, ucapku, sambil tersenyum tipis. Raka menunduk sedikit, seperti menahan rasa haru yang tak sempat ia sembunyikan. Dan kamu kembali sebagai dirimu yang sebenarnya. Aku tersenyum. Untuk pertama kalinya, senyum itu bukan bagian dari penyamaran, melainkan kejujuran.
tanpa berkata apa-apa. Raka memberikan jaketnya agar kutegakkan di pundakku. Angin malam Blora berhembus pelan, seolah menyelimuti kami dengan harapan baru. Aku tahu kamu punya hidup besar dan tujuan besar, ujar Raka. Tapi kalau di masa depan, kamu merasa lelah dan butuh tempat pulang, aku ada di sini. Kalimat itu membuatku menatapnya dengan mata yang berkaca, namun hangat. Terima kasih, bukan hanya karena kamu menunggu, tetapi karena kamu melihatku, bukan peranku. Kami berjalan, menyusuri pasar yang kini sunyi, namun terasa damai, seperti sudah mendapatkan kembali nyawanya. Dan malam itu, aku menyadari satu hal penting. Cinta yang tumbuh dari ketulusan akan selalu menemukan jalannya, meski dimulai dari penyamaran. Sejak hari itu, pasar kembali hidup dengan kejujuran. Raka terus bekerja sambil menyimpan mimpi baru, dan aku kembali pada tugasku. Namun setiap kali aku lewat Blora atau mencium aroma daun jati, hatiku tahu ada seseorang yang tetap menunggu. Bukan untuk memilikiku, tetapi untuk menjagaku, tetap menjadi diriku sendiri. Tamat. Terima kasih sudah setia menonton sampai akhir. Semoga kisah ini membawa makna, pelajaran, dan inspirasi untuk kita semua. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, umur panjang, dan rizki yang melimpah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.